Teman-teman ngabarin kabar kabar. Kali ini kami akan mengajak untuk menyaksikan sebuah tayangan podcast di Cokro TV dengan host Ahmad Sahal yang menghadirkan bintang tamu politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Dalam tayangan tersebut Fahri Hamzah ditanya, mengapa Presiden Jokowi jadi sasaran tembak civil society yang kesal. Bahkan orang-orang yang dulu Jokower sekarang berubah menjadi hater. Mari kita simak bersama videonya yang merupakan jawaban dari Fahri Hamzah. Nah ini juga, ini kan sesuatu yang ya keren banget sih kalau bisa begitu ya. Dan memang kan kalau dalam sistem politik demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika gitu kan, itu kan mantan-mantan presiden, ya mereka nyebutnya presiden tetap ya. Itu kan nggak ditarik-tarik atau nggak menceburkan diri dalam politik praktis. Tapi kan ini masalahnya kan kalau kita lihat rentetan peristiwanya ya Bang Fahri kan. MK gitu kan, kemudian kan ada wacana mengenai atau tuduhan mengenai kecurangan dan seterusnya ya, bansos dan seterusnya, dan itu semua yang menarik adalah dalam sidang MK kemarin yang menjadi sasaran tembak itu Pak Jokowi, gitu kan. Jadi Pak Jokowi itu tiba-tiba sekarang menjadi kalangan civil society pada kesel gitu kan. Terus orang-orang yang tadinya Jokower menjadi haters gitu. Nah ini kan gimana ini kayak gini-gini nih menurut Anda ya? Maksud saya soal peran Pak Jokowi itu loh. Itu juga sebenarnya pentingnya penataan sistem untuk ngasih tahu kita juga bahwa kalau kita bertarung, kalau ini kita tadi dari awal kita ngomong bola kan Mas, kenapa bola itu menarik ya, atau tinju itu menarik itu, kan karena jelas itu nontonnya kita puas gitu loh, kita menonton sesuatu yang adil gitu loh, yang tidak ada wilayah mistiknya di situ, semuanya itu rasional. Kalau dia melanggar ini, dia hukumannya ini. Kapan dia dapat kartu kuning, kapan dia dapat kartu merah, itu jelas gitu. Kapan pergantian dibolehkan, kapan tidak. Kapan wasit harus dievaluasi karena partisan. Itu clear semuanya, Mas. Meskipun ada yang grundel-grundel. Ada yang grundel, nggak ada masalah. Gitu tapi ya? Kita puas, Mas. Kita happy semua. Kadang-kadang yang kalah dan yang menang pun tahu diri gitu loh. Nah, pemilu ini menurut saya ya, karena nggak didesain seperti itu, akhirnya terlalu banyak ekses begit yang kemudian dibebankan kepada presiden. Padahal nggak ada urusan sama presiden. Sebutlah satu-satu karena saya sudah berargumen berkali-kali tentang ini. Misalnya bansos. Selain bansos sudah merupakan komentar. Dari dulu, saya ini kan anggota DPR 15 tahun. Yang menyusun regulasi teknis soal bansos itu dikontrol oleh DPR. DPR juga itu anggota legislatif baik di pusat maupun daerah itu kan juga ngintil-ngintil pengen menyalurkan bansos, sehingga kalau presiden dituduh itu nggak masuk akal gitu ya. Apalagi kemudian teman-teman kita akademisi dan masyarakat sipil banyak mengadresnya secara salah, ngomong pork barrel misalnya. Dia nggak paham pork barrel. Pork barrel itu sampai sekarang masih ada di Amerika Serikat. Kok malah di sini jadi kampanye negatif? Ini yang begini-begini nih kadang-kadang yang kita mungkin kita perlu mendesain sesuatu yang lebih ramah supaya kita ini tidak gampang saling menyalahkan. Supaya kemudian jangan ada soal pribadi. Misalnya itu soal transfer pemain itu kan Mas ya. Soal perpindahan partai. Soal posisi Pak Jokowi sebagai Presiden Republik kepada partainya, ya kan? Itu bagaimana kita merumuskannya supaya yang peristiwa kemarin tidak Pak Jokowi yang disalahkan. Padahal kalau kita berpikir misalnya gini Mas ya, bayangkan ya, tiba-tiba Pak Prabowo menjadi presiden, mau jadi calon presiden, ya. Terus tiba-tiba Pak Jokowi nggak setuju, misalnya Mas. Itu yang terjadi antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Yang sampai sekarang hubungannya nggak clear. Loh yang begini kan mesti kita atur dong. Untung nih ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kompak sehingga kabinetnya sampai ujung kompak. Tidak mengorbankan rakyat. Tapi yang lalu-lalu itu kan muncul menjadi konflik. Dan konfliknya nggak selesai. Ini kan menurut saya ya, jangan didramatisir itu sebagai masalah pribadi. Ini adalah problem sistem yang harus kita perbaiki. Dan tolong juga teman-teman kita
jangan partai politik itu dipersonalisasi. Partai politik itu adalah jembatan dari wilayah privat ke wilayah publik. Jadi sudah nggak ada di wilayah privat, Mas. Dia sedang menuju ke publik. Karena dia menuju ke publik, jangan dipersonalisasi. PDIP tidak boleh dipersonalisasi kepada Ibu Mega. Demokrat jangan dipersonalisasi kepada Pak SBY. Termasuk juga partai-partai lain nggak boleh dipersonalisasi sebagai persoalan dari ketua umum. Ini bukan PT, Mas. Ini partai politik. Kita mesti tahu itu sebenarnya yang mendasar gitu loh. Karena kalau tidak, waduh bahaya sekali nih. Ini menjadi legion-legion privat, pertarungan kepentingan, dan kepentingannya banyak kepentingan privat. Bukan kepentingan publik. Inilah yang menyebabkan politik kita itu akan menjadi tawar dari rasa publik bahwa politik, partai politik itu punya kami. Ternyata politik dan partai bukan punya kami. Kami hanya dipakai sekali dalam 5 tahun aja. Setelah itu mereka pesta, kami nggak diajak. Ini nggak boleh terjadi, Mas. Dan itu impresi yang umum itu. Umum sekarang publik, sudah terjadi. Kita harus kembalikan kesucian partai politik itu supaya dia menjadi medium rakyat untuk menitipkan aspirasinya. Terutama setelah dia turun kepada orang. Makanya tolong partai politik juga jangan kangkangi anggota dewan kita sampai dia tidak lagi merasa menjadi wakil rakyat. Karena yang dominan pada dirinya adalah pengaturan dari ketua umum partai politiknya yang kadang-kadang tidak semua ketua umum juga bersih dari kepentingan privat kan. Ini kan yang kita mau hilangkan sebenarnya. Nah itu yang hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan, dan lagi-lagi ada banyak PR-nya, dan karena itu konsolidasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih kita perlu teruskan gitu. Karena Pak Jokowi sendiri orang yang lahir dalam transisi itu gitu loh. Dia sendiri sekarang merasakan gitu bagaimana menjadi kader partai yang akhirnya menjadi orang yang dianggap tidak loyal kepada partai. Bagaimana dia mengkader keluarganya menjadi politisi, yang sebenarnya itu tidak ada masalah. Kenapa orang boleh mengkader keluarganya jadi kiai, jadi dosen, ya kan? Ada keluarga pengusaha. Kenapa nggak boleh ada keluarga politik? Pak Jokowi melakukan itu, tapi dia berada di dalam satu sistem yang gamang seperti ini, sehingga hubungan dengan partai itu menjadi persoalan gitu loh. Nah, lack of regulation juga pada pengaturan-pengaturan ini, itu tadi yang menjadi tugas FIFA itu di sepak bola. Ini memang istilahnya tuh DPR itu yang saya bilang, berani nggak DPR itu membuat ini secara lebih detail gitu loh, supaya kita ini nanti bertengkarnya dasarnya jelas. Sekarang karena pertarungannya nggak ada dasarnya, nggak jelas, kita saling menyalahkan. Itu nggak baik. Nah itu kalau ini kan pada akhirnya kalau bicara soal pembenahan dan perbaikan ya kan harus kita bicarakan dari mana mulainya kan. Ya. Apa ada istilah dalam bahasa Arab dulu tuh minhuna nabda gitu loh. Dari sinilah kita mulai. Nah dengan problem yang kita punyai ya terkait soal sistem politik, sistem partai, kemudian soal ketidakjelasan presidensialisme, hubungannya dengan parlemen dan seterusnya. Mulainya dari mana pembenahannya itu? Saya kira itulah kita syukuri sekarang, karena presiden baru harus ada calling untuk satu kelompok memikirkan ini. Dan saya usulkan itu jangan dipikirkan oleh politisi. Karena politisi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, terutama yang mendapat jabatan itu bisa dibilang juga sebagian besar mendapatkan jabatannya tidak dengan cara baik-baik saja. Itu yang menyebabkannya itu peserta musyawarahnya itu menjadi nggak ideal gitu. Jadi lebih baik ini turunkan kepada tim dan dibantu oleh akademisi. Coba kita evaluasi, kita mikir secara agak dingin. Gitu. Atas mandat dari presiden tentunya gitu. Dan saya kira beberapa kajian sudah pernah aja ya, ada ya. Dulu ada badan di MPR juga ada kajian, DPD pernah ada kajian gitu ya. Dan ini kita kumpulkan di Groom aja, orang itu lapor kepada presiden, kita sampaikan secara reguler kepada rakyat, kepada masyarakat. Nanti efeknya perubahan undang-undang kah, atau kalau ujungnya nanti ada amandemen konstitusi kah, saya kira perlu difikirkan secara baik gitu. Perlu disiapkan secara matang. Itu Pak Prabowo menurut Anda ada kemauan untuk melakukan itu ya? Sangat ingin, karena Pak Prabowo itu kan juga menjadi peserta dalam 20 tahun terakhir ini kan, dalam pertarungan ini. Dan beliau kan pernah ngeluh ya? Ngeluh, pidatonya kan bilang yang melelahkan kan, dia bilang begitu kan. Ya memang itu tadi, karena
yang keluar tuh bukan cuma uang, tapi perasaan juga keluar. Nah ini yang begini-begini saya kira perlulah perbaikan. Teman-teman akademisi kita tolong juga jangan di back mind-nya itu, wah ini kembalinya otoritarianisme, ini udahlah. Percaya dirilah kita ini sebagai bangsa bahwa kita ini punya jalan lah, ya kan? Kita ini arif ya, kita ini bangsa yang besar yang juga tahu diri lah gitu. Dan kalau kita udah pernah dalam sejarah berkali-kali terjebak menjadi negara otoriter dan sebagainya, rambu itulah yang perlu diperbanyak. Tapi jangan kemudian kita pengen mengentertain hasrat kita untuk bertengkar dan perang dengan segala cara. Kayak boxing nih mas, segala macam dipakai, sikut dipakai, tinju dipakai, semua orang ikut main. Itu makanya pemilu itu jadi nggak asik mas, deg-degan kita ngeliatnya itu. Kalau bola mas kita tahu offside itu yang mana, si ini dapat kartu kuning kapan kita tahu. Ini kita nggak ada aturannya mas. Wah semua turun kalau udah musim kampanye itu. Yang tidak ada dalam list pemain pun ikut main di box. Itu bahkan yang dianggap sebagai wasit Mang Mana itu yang nggak jelas gitu. Yang seharusnya hanya jadi tim hore turun tendang bola, repot mas gitu. Saya kira ini yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau kembali ke soal tadi dari mana mulainya itu, jadi menurut Bung Fahri itu misalnya Pak Prabowo bikin semacam task force apa gitu ya? Mengumpulkan semua kajian yang sudah ada. Dan beliau pernah mengatakan kan, kita harus kumpulkan the best brain, dia bilang begitu, untuk memikirkan ini. Karena kita harus perbaiki sistem kita ini. Saya kira itu bagian tantangan yang harus kita pikirkan ke depan. Gitu.